Racikan Berita 1. Presiden Wakil Presiden ini kan hanya 5 tahun sekali seharusnya. Lebih ya maksimal dua periode, itu jadi 10 tahun. Itu kalau yang ngerti undang-undang, yang ngerti konstitusi, itu hanya 2 periode gitu. Kecuali yang nggak ngerti konstitusi memang akan bisa diperpanjang. Tapi Pak, kalau kemudian faktor utamanya adalah Joko Widodo, maka sebetulnya kalau ingin menghadirkan pemilu yang demokratis harus tanpa Joko Widodo, kira-kira begitu. selingan dikit deh, yang kalau yang itu yang muda, Bung Faisal Assegaf deh, gantian. Anda masih muda dibandingin Pak ini ya, Pak Narko ya. Yuk silakan Bung. Memang ada 3 jenis obat tidur. Pertama, obat lelap. Kedua, teori akademisi. Karena kaya wacana, miskin operasional. Yang ketiga, tentara terlibat pidato tapi tidak perang. Yang juga obat tidur. Kedua, kalau negara dalam situasi kacau, yang untung para akademisi juga, karena industri proposal tumbuh dan berkembang dalam berbagai proyek analisa. Kemudian ormas-ormas juga berubah jadi industri proposal, karena demokrasi yang rusak dan amburadul itu menjadi mata pencarian bagi kaum terpelajar. Semakin gelar panjang, semakin bermanfaat bagi kelompok mereka. Dari hasil diskusi ini sebenarnya bisa disimpulkan satu kalimat saja, datang dari intelektual yang sangat cemerlang, Pak Ikrar. Di ujung diskusi mengatakan sebenarnya kita punya 5 orang penjahat demokrasi. Walaupun kata penjahat tidak disebutkan, tapi penegasan tersirat di sana sangat jelas. Ada 5 orang penjahat, perusak, penipu, pembohong atas nama negara, atas nama regulasi, atas nama simbol politik. Mereka berada di pusat kekuasaan dan menciptakan politik kotak-kotak, dan kita satu sama lain saling berantem. Orang pintar kehilangan ilmu, ruang akademisi menjadi tempat tidur massal, ormas-ormas menjadi industri proposal, dan forum-forum diskusi seperti ini kalah melawan 5 orang yang berasal dari Paman Usman. Saya tidak masukin Bobi. 5 yang saya maksud itu Jokowi, istri Jokowi, adik ipar presiden, Gibran dan Kaisang. Bobi tidak masuk karena saya dengar Bobi agak tidak setuju dengan cara dinasti politik. Jadi kalau hampir di semua forum sepakat dan terus-menerus mensosialisasi bahwa negara dikuasai oleh 5 penjahat demokrasi yang lahir dari gorong-gorong politik, demokrasi liberal, maka masalah mudah diselesaikan. Saya tidak setuju di ruang demokrasi ini kita membenturkan rakyat dengan tentara, dengan polisi, dengan para menteri. Ini satu cara berpikir yang salah. Sudah jelas 5 orang menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia, memanipulasi seluruh aturan, terus kemudian menjajah kita yang dimaksud Bang Ishak, tapi kita masih memperluas permusuhan kepada yang lain. Kita semua korban. Dari wakil presiden sampai kalangan menteri, itu semua secara nurani tidak setuju bahwa negara dikuasai 5 orang atas nama politik cawe-cawe demi syahwat dinasti politik. Nah, terkait dengan 5 orang ini, saya sebelum datang ke tempat ini, kemudian saya berdiskusi dengan berbagai tokoh, menyamakan persepsi. Apakah musuh kita tentara? Tidak. Musuh kita TNI? Tidak. Musuh kita para menteri? Tidak. Musuh kita partai politik? Tidak. Ternyata musuh seluruh rakyat Indonesia hanya 5 orang. Dan Pak Gatot secara pribadi ketika saya konfirmasi, beliau juga mengatakan kok bisa sama pikiran kita. Atas dasar itu saya mau datang. Jadi poin di ujung pembicaraan Pak Ikrar itu menarik. Sudah mewakili seluruh sumber daya kecerdasan intelektual di Republik ini. Tidak usah lagi terlalu panjang. Karena jangan perluas. Soeharto jatuh karena masalah dinasti politik. Karena
urusan Tutut, urusan Tommy, berbalik lagi ke Soeharto, ke saudaranya, ke iparnya. 25 tahun kemudian terjadi sekarang. Kecemasan soal disintegrasi itu sesuatu fakta. Kalau demokrasi ini dipahami untuk mengusung kepentingan 5 orang dengan paket dinasti politik, maka semakin hari daerah-daerah akan berkesimpulan. Suara kita sudah sedikit, dicuri lagi, dicurangi lagi. Ya pasti mereka minta merdeka. Jadi riset pemuda Ijma itu sangat relevan, sangat masuk akal, dan tidak bisa dibantah. Nah, di ujung sedikit pengantar saya mau sarankan. Belum pernah terjadi selama 9 tahun, hampir 10 tahun kekuasaan Jokowi, ada menteri yang berdiri mengajak rakyat melakukan pembangkangan terhadap presiden. Ketika Pak Mahfud MD membentuk Satgas Anti Pemilu, maka ditangkap oleh publik sangat jelas ajakan Menteri Polhukam untuk melawan politik cawe-cawe sebagai sumber kecurangan pemilu. Kalau dulu sistem parlementer orang datang ke DPR dengan fakta-fakta untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto, maka mungkin di era presidensial saat ini kita lupakan saja parlemen, gunakan Satgas Anti Pemilu, kita ajak seluruh mahasiswa, rakyat datang ke Menko Polhukam, sodorkan fakta-fakta terhadap praktis politik cawe-cawe yang dimulai dari MK berimbas kepada faktor-faktor lain. Kalau bicara soal bukti, ini ruang publik, bukan pengadilan. Jadi semakin banyak yang datang ke Menko Polhukam mengadukan fakta-fakta yang tersedia akibat politik cawe-cawe, maka sebenarnya kita mengarahkan satu pendekatan cara lain untuk menurunkan Presiden Jokowi. Karena ingat Pak Ikrar, Jokowi sangat membuat seluruh para pembantunya sangat solid. Beberapa menteri yang digantikan, yang diturunkan tidak berani melawan Jokowi. Tapi hari ini Mahfud MD jauh lebih berani dari oposisi. Pertanyaannya, apakah kita berani bersinergi dengan Menko Polhukam yang sudah membuka pintu untuk melakukan apa yang dimaksud? Kalau rakyat mau revolusi silakan. Kalau rakyat mau people power, silakan. Itu terucap loh dalam forum kami dengan Menko Polhukam. Demikian ada sedikit celah pintu masuk harapan bagi oposisi untuk memanfaatkan kerjasama, karena orang di lingkaran kekuasaan juga yakin dan tidak mau menjadi pengabdi untuk 5 orang, sama sebagaimana pandangan rakyat. Racikan Berita 1.